bagi kebinin separuh enom separuh siramagi ketabu tak abid keluar pak beda kan kini beda ulama warasatul anbiya jadi kola pauduk da santren ikang bisa kening obat pendobolan kaponduk sampean barokah luar biasa bodoh si Romana kemaling antara orang ngamaling si kemak aja nih itulah warasatul anbiya tak pati alim ibadah tak pati manti timin kan beda cerita abana Kiai As'ad kasa abana Kiai As'ad Kiai Samsul Arif Kiai As'ad Samsul Arif itu yang diberi tasbih oleh Syekhona Khalil untuk berangkat ke Kiai Hasyim As'ari abana timin abangun masjid nyoro santring ayo santring abangun masjid alim luar biasa Kiai Samsul Arif alamah luar biasa tapi di kampung itu beda situng kiai saya tak pati alim tapi basiro naman titis ini kelebet tepaan pembangunan masjid orang ini kelebet kiai ini kepada budak nikah bah pinter ma abangun matoron genteng are setia apa napa kiai setia ya arena as dek nikah kiai engki toron kena setia na as seru toron ben Kiai Samsul Arifin toron naas cek pun kiai ini kan toron mari toron iya jombon are riang cek ma toron genteng naas nyingke kapan kiai senika nyingke Kiai Samsul Arif ada bu boleh Kiai santri ongke boleh naas lah nyingke wala pada disah ongke boleh terus genteng jadi ya itulah yang ada di sekitar kita maka dulu adanya Nahdlatul Ulama itu melingkupi semua yang tiga ini sealim pol-polan di NU banyak seahli ibadah pol-polan ya banyak seahli karomah pun di Nahdlatul Ulama ya ada bahkan cerita berdirinya NKRI itu tidak lepas dari peran sertanya kiai-kiai Nahdlatul Ulama kiai NU yang mendirikan NKRI ini diwariskan pada pengurus yang sekarang maka tugasnya rawat apa yang sudah didahului pendahulu kita tugas kita merawat NKRI pendahulu kita sudah mendirikan NKRI dulu waktu NU mendirikan NKRI terus ikut berjuang sampai ngantar Pak Karno memproklamirkan NKRI setelah itu diadakan pemilu NU tidak tinggal diam saat itu NU Nahdlatul Ulama dari yang alim, yang abid, yang arif musyawarah bentuk partai langsung dinamakan Partai Nahdlatul Ulama dulu NU sempat jadi partai dan alhamdulillah mengagetkan suasana NU pertama kali pemilu tahun 55 juara 3 NU pertama kali Partai Nahdlatul Ulama ikut pemilu langsung juara 3 mengejutkan tahun 71 ikut pemilu lagi Nahdlatul Ulama juara 2 yang juara 1 Golkar NU miliknya Kiai juara 2 runner up juara pemilu itu Partai Nahdlatul Ulama tahun 73 ada peraturan pemerintah memberlakukan fusi sehingga menyederhanakan partai-partai Islam Enggak Masumi, LDII, PSII termasuk Nahdlatul Ulama digabung jadi P3 yang dari partai PNI, Partai Nasional miliknya Pak Karno, Partai Kristen itu semuanya digabung jadi PDI yang dari TNI dan Golkar itu masuk Partai Golkar maka ada 3 partai fusi berlaku tahun 73 ada P3, Golkar, PDI saat itu NU dipaksa masuk dengan partai Islam lain untuk mengisi kekosongan kepemimpinan yang ada di P3 masa kita luar biasa tapi ternyata ketika selesai pemilu tidak sama hasilnya banyaknya masyarakat Nahdliyin tidak sama dengan banyaknya yang milih P3 saat itu banyak Nahdliyin maka NU kembali ke khitoh minggir
bangun pesantren, bangun madrasah, bangun TPQ, ngajar santri, bede pengkir kapi, tidak ngurusi politik. Kenapa? Keluar dari kesan P3, NU kembali ke hitop non politik. Tapi ini bergeser lagi. 98 Orde Baru lengser. Siapa sekarang? Wahabi lah andik partai, Muhammadiyah lah andik partai. Lah terus Ahlus Sunnah wal Jamaah mun tak andik partai itu urut dening atas. Siapa semimpin mun bani Ahlus Sunnah wal Jamaah? Sedangkan kita mayoritas. Maka para kiai saat itu, Kiai Haji Abdurrahman Wahid selaku ketua Tanfidiyah PBNU, Kiai Haji Ilyas Ruhiyat selaku ketua Rois Am PBNU, ditemani Kiai Muhid Musadi, Kiai Munassir yang masih hidup sekarang, Kiai Haji Mustafa Bisri. 5 orang ini ajo lontar ke Kiai Fakih Langitan, Kiai Jasuli Peloso, ajo lon rembuk bagaimana agar kita ini aspirasi politiknya disimpan dalam satu wadah. Aculon sambil istighosah, si Arif istighosah, si Abid ibadah, si Alim sambil mikir. Maka dibentuklah Partai Kebangkitan Bangsa, diresmikan oleh PBNU tahun 23 Juli 98. Ikut pemilu tahun 99, tahun 2000 mengantarkan Kiai Haji Abdurrahman Wahid menjadi presiden keempat Republik Indonesia, ketua umum PBNU. Berarti Gus Dur jadi presiden itu wasilahnya PKB atas inisiatifnya para kiai dan santri, berjuang bersama agar perpolitikan Indonesia tidak diatur oleh orang yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 tahun berdiri, PKB bisa mengantarkan Al-Karim, Ibnul Karim, cucunya Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi presiden Republik Indonesia. Sekarang 2024 nanti pemilu, PKB itu sudah berumur 24 tahun. Harus lebih mampu mengantarkan nih Gus Muhaimin menjadi the next presiden Republik Indonesia. Kalau 2 tahun sudah bisa, 24 tahun harus lebih siap mengantarkan ketua umum kita jadi presiden. Siap Ki? Siap. Siap deh ya, tok mondok pesen tak entar. Abanika beda serling nih, ketua PAC, sampian deki ki sing ngisi ceramah ki, apa? Gratis. Mun sing ngisi pengurus TV kan gratis, tak usah ngejengring lain. Itulah perpolitikan di Indonesia. Maka mohon maaf, tidak semuanya bisa ditangani kiai. Contoh kadang agele kita rutinan tadi pertemuan membahas tentang apa yang akan dibahas di MWC Gedung Kandang, apa yang akan dilakukan oleh pengurus harian MWC Gedung Kandang. Kita bahas bersama, setelah itu makan bersama, setelah itu nonton final Piala Dunia bersama. Argentina lawan Perancis. Beda pengurus luar, ya Allah pemenang aki Argentina, Al-Fatihah. Asangku Fatihah bisa memenang Argentina bola. Kan kadang telambas benih kenangan. Bukan saya meragukan Fatihah, tidak, tapi ada makomnya doa, ada makomnya tenaga, ada makomnya doa roh, ada makomnya jasad. Tak pada ben sampian andik bini sampian tedung kasor ekentare mayu kak. Ya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma meteng Al-Fatihah waladhdallin. Lagu Fatihah boleh, Allahumma meteng Al-Fatihah waladhdallin srepo. Apa bisa ngandung? Tak bisa. Bukan meragukan Fatihahnya, tapi bisa ngandung. Tidak cuma di Fatihai, ya sambiano boleh. Iser ya Pak. Kadang ini yang terjadi. Kenapa politik itu harus dipegang oleh orang Ahlus Sunnah wal Jamaah, harus dipegang oleh kalangan NU? Kenapa? Pelajaran buat kita. Alhamdulillah bukan di Malang, di Surabaya. Di Surabaya dulu kan terkenal ada gang Doli, tempat jual apa nih Pak? Sangkar burung, tempat jualan sangkar burung Doli. Mohon maaf Ki,
Kabar yang diterima alumni pondok pesantren saya, yang satu pondok, itu pengurus NU di situ, para kiai, para pemilik TPG istighosah bareng. Yuk nopo carane do? Ya Allah, pelacur dek doli, ya Allah, jadikan korengen, ya Allah, malah tambah mulus-mulus. Hari sekian resmi ditutup, tanda tangan stempel atas nama wali kota. Maka kepolisian, TNI, Polri agrebek aman karena sudah ada surat perintah. Ini tutup, sekarang tutup. Apa maksudnya? Tidak semua bisa diselesaikan dengan istighosah. Ada ranahnya orang-orang politik untuk bisa mengislamkan orang-orang yang belum Islam di sini. Atau orang yang sudah Islam tapi ingin diislamkan lagi. Ada cara melalui permainan politik. Contoh, sampian bangun musola Al-Hikmah ki, ayo bongkar kabeh bareng-bareng. Lalu kita berdirikan bersama sombongan saikhlas. Saya yakin 10 tahun musola tak kira dadi. Soalnya sampean tak kira ikhlas nyumbang, sekonik boleh. Tapi kalau wali kota orang NU, kecamatan kita camatnya orang NU, lurahnya orang NU, bupati kita orang NU, gubernurnya orang NU, presidennya orang NU, agabai proposal gampang. Saya rasa internal, ya wali kota kita, ya dewan kita. Maka ketika proposal masuk, tanda tangan melalui surat keputusan, musola Al-Hikmah bangun, ada dana 4 miliar, besar. Siapa yang bisa? Permainan politik. Maka jangan sampai perpolitikan di Indonesia, khususnya Kota Malang, khususnya lagi Kedung Kandang, jangan sampai dikuasai oleh orang yang bukan NU. Penting sekali. Jangan terlalu apa gitu, alergi terhadap yang namanya politik. Alergi terlalu parah, jangan. Kita tetap butuh yang namanya perpolitikan. Kalau ini kita tidak mau rebut, bahaya luar biasa. Contoh ki, tahlilan nikah kan kita tahu ini bukan bid'ah. Tahlilan itu ada tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad. Manakib sholawatan itu dari kiai-kiai kita. Pas Rejab itu ada dalilnya langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kita juga tidak lupa bahwa ada ormas Islam lain yang membid'ahkan tahlilan, yang membid'ahkan manakibah, yang membid'ahkan sholawatan. Kalau kita punya wali kota bukan NU, atau orang-orang di bawahnya bukan orang NU, anggota DPR-nya bukan orang NU, mereka akan buat keputusan bisa jadi tahlilan haram dengan dalil sekian, hadis nabinya ini, ayat Qur'annya ini, makalah ulamanya ini, maka diputuskan tahlilan haram. Barang siapa yang mengadakan tahlilan harus izin sama RT, RW, kelurahan dan kecamatan. Repot sampean, Pak. Dalilnya ada dan itu sudah berlaku, sudah jadi keputusan daerah. Kalau dipegang sama orang yang bukan nahdiin, ayah luar biasa. Maka tugas kita, siapapun itu, saya tidak perlu nyebut nama, siapapun itu, kalau memang dia berjuang untuk Nahdlatul Ulama, kita dukung. Kita dukung. Untuk membesarkan Nahdlatul Ulama, kita dukung. Tapi, kata Pak Ketua tadi, mun jadi anak si durhaka, kengak bahwa saya jadi sampian ya warga Nahdliin. Target dari Ketua DPAC, kita harus punya 3 kursi. Kita harus punya 3 kursi. Entah 3 kursi ini mempertahankan yang sudah ada atau mengganti kedua-duanya dan akan jadi 3, kalau bisa 4, kalau bisa 5, kalau bisa 6, sebanyak-banyaknya harus lahir dari kalangan Nahdlatul Ulama. Tapi ingat, ketika jadi cek kalau pai cek nendeh pilkab so pilkada, mon PKB romon eklop mon yon talpah lopah detik biasa, namun pilkada mon detik lopah. Itulah bedanya PKB dan pilkada. Maka kita berjuang bagi pengurus PKB, berjuang melalui Partai Kebangkitan Bangsa, niat itba membesarkan Nahdlatul Ulama. NU itu rumah besar, ada banyak pintu. NU-nya itu rumah besar, ada banyak pintu. Warga Nahdliin yang mau nyumbang, jangan nyumbang ke yang lain. Buka pintu Lazisnu,
Buka pintu NU Care, nyumbangnya di situ. Hei warga NU yang mau belajar silat, jangan belajar silat ke yang lain. Buka pagar Nusa, kita belajarnya melalui pagar Nusa. Kalau mau wakaf masjid, buka lembaga wakaf di sana. Kalau mau yang mau men-SK ketakmiran, mau memberikan logo pada masjidnya, buka pintu lembaga takmir masjid. Yang khotib, yang ngisi pengajian, yang ceramah, buka lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Kalau orang NU mau belajar dalam berpolitik, bukalah pintu Partai Kebangkitan Bangsa. Itulah PKB, salah satu pintunya dari sekian banyak pintu yang ada di rumah besar Nahdlatul Ulama. Maka benar dawuhnya ketua umum kita bahwa NU itu bukan bagian dari PKB. Benar, leres luar biasa, hebat betul. NU bukan bagian dari PKB. Benar, karena yang benar PKB itu bagian dari Nahdlatul Ulama. Bukan NU bagian PKB, tapi PKB itu bagian dari Nahdlatul Ulama. Bagaikan rumah besar yang memiliki beberapa pintu. Maka kita niatkan lagi, kita perbaiki niat lagi, kita sucikan lagi niat ini dengan niat semata-mata li'i'la'i kalimatillah wa kalimati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Niat derek kiai sampai mati, niat memperjuangkan Nahdlatul Ulama melalui jalur politik, dan mudah-mudahan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Saya akhiri karena ini ceramahnya gratis, jadi tidak usah lama-lama, dan saya juga laujeng. Kalau ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu ayyakum bima yuhibbuhu wa yardah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembacaan doa sebagai penutup kami pasrahkan kepada Rois Syuriah MWJ NU Kedung Gandang. Kami persilahkan.